Saudaraku, hari ini simpan hartamu di sisi Allah. Berikan ke Palestina. Jangan engkau bawa pulang hartamu. Simpan di sisi Allah, tempat menyimpan yang sangat mulia. Sebelum engkau pulang meninggalkan masjid ini, simpan hartamu di sisi Allah. Wahai khalifah, hartaku sudah aku simpan di sisi Allah. Luar biasa. Jangan engkau remehkan hartaku yang tersisa. Dengan sebilah pedang, dengan satu perisai, dengan seekor kuda, dengan inilah aku akan meminang surga Allah. Dengan ini aku akan memasuki surga Allah. Dengan ini aku akan membuka pintu surga Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah, sang pembebas Palestina, dipimpin oleh khalifah yang ketika datang jenderal musuh menemui Umar bin Khattab. Kita dimuliakan oleh Allah dengan pedang. Kita dimuliakan oleh Allah dengan pedang. Yahudi tidak bisa diajak berunding, orang kafir tidak bisa diajak berunding, maka hanya dengan pedang. Inilah pesan terakhir Salahuddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada kesempatan ini adalah Tahrirul Aqsal Asir, membebaskan Al-Aqsa yang terkawal. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pembebasan Al-Aqsa dalam sejarah Islam sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama di zaman Umar bin Khattab, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana Umar menukar Khalid bin Walid, menurunkan jabatan Khalid bin Walid jadi panglima besar dan digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Khalid bin Walid direkrut kembali oleh Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi panglima sayap militer yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Berbulan kemudian, dengan waktu yang cukup panjang, maka perjalanan perjuangan itu akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil membebaskan Palestina. Dan ketika Palestina dibebaskan, maka Abu Ubaidah bin Jarrah meminta kunci Baitul Maqdis. Tetapi ketika itu para petinggi-petinggi orang-orang kafir yang menguasai Al-Aqsa tidak mau menyerahkannya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka mengatakan dalam pedoman yang mereka punya, dia akan menyerahkan kunci itu kepada seorang pemimpin yang sangat adil. Maka ketika itu tidak dapat ditolak, Umar bin Khattab harus datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Maka berangkatlah Umar dengan pembantunya, dengan seekor keledainya. Maka bergantianlah Umar dengan pembantunya, diukur dengan bacaan ayat. Jika seandainya bacaan ayat sudah sampai sekian ayat, maka naiklah Umar ke keledai dan dituntun oleh pembantunya. Jika setelah sampai bilangan ayat, turunlah Umar dari keledai, pembantunya yang mengendarai keledai, dan Umar yang menuntunnya.
berganti-ganti sampailah mereka ke Baitul Maqdis. Penyambutan telah disiapkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi ketika tokoh-tokoh kafir melihat, ketika Umar sampai, ternyata yang di atas keledai itu adalah pembantu Umar bin Khattab dan Umar yang sedang menuntun keledai. Sampailah mereka mengira pembantunya itulah Umar bin Khattab. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah mengenal, Abu Ubaidah bin Jarrah mendekati Umar, kemudian berbisik kepada Umar bin Khattab, apakah harus seperti ini wahai khalifah? Artinya kenapa mesti seperti itu? Khalifah tidak bersiap-siap dengan penampilan kebesaran. Maka ketika itu Umar menjawab, a'azzanal Islam, a'azzanal bil Islam. Kita telah dimuliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan penampilan. Kita dimuliakan dengan Islam. Terkejutlah para petinggi-petinggi kaum kufar ketika itu. Kemudian setelah dia tahu ternyata yang di atas keledai bukanlah Umar bin Khattab, tetapi pembantu Umar bin Khattab, maka ketika itu mereka menyalami Umar bin Khattab. Maka malamnya disiapkan penyerahan kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab. Di situ menangislah tokoh-tokoh kafir, menyaksikan memang inilah seorang penguasa yang adil, yang mana dia tetap memuliakan rakyatnya. Dan kami tahu dalam kitab kami bahwasanya kami akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada penguasa yang adil. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah syarat-syarat yang terpenuhi bahwasanya Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar di bawah pemimpin yang adil, dengan pasukan yang luar biasa, dengan konsep jihad yang luar biasa, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Anda kenal bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah? Setelah itu ketika Umar datang ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, dia diangkat jadi gubernur di Syam. Ketika dia datang ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar berkata, mana saudaraku Abu Ubaidah bin Jarrah? Maka dibawalah ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar heran, dibawa, ini rumahmu wahai Abu Ubaidah bin Jarrah? Iya. Mana hartamu? Mana mebelmu? Mana yang kamu punya? Ternyata di rumah Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang gubernur di Syam, hanya tergantung sebilah pedang, kemudian satu perisai, dan tertambak seekor kuda di depan rumahnya. Wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, mana hartamu sebagai gubernur? Mana yang kamu miliki? Ini kan rumah gubernur. Maka ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, ya Khalifah, jangan engkau remehkan hartaku. Semua hartaku sudah aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hartaku sudah aku simpan di sisi Allah. Saudaraku, hari ini simpan hartamu di sisi Allah, berikan ke Palestina. Jangan engkau bawa pulang hartamu, simpan di sisi Allah, tempat menyimpan yang sangat mulia. Sebelum engkau pulang meninggalkan masjid ini, simpan hartamu di sisi Allah. Wahai Khalifah, hartaku sudah aku simpan di sisi Allah. Luar biasa. Jangan engkau remehkan hartaku yang tersisa. Dengan sebilah pedang, dengan satu perisai, dengan seekor kuda, dengan inilah aku akan meminang surga Allah. Dengan ini aku akan memasuki surga Allah. Dengan ini aku akan membuka pintu surga Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah sang pembebas Palestina dipimpin oleh khalifah yang ketika datang jenderal musuh menemui Umar bin Khattab, membayangkan Umar tinggal di istana yang dikawal berlapis tentara, di tempat yang megah. Maka sampailah dia di Madinah. Bertanyalah dia, jenderal musuh bertanya kepada seorang tua yang bersandar di pokok kurma, berpakaian lusuh, dalam riwayat tidak berbaju, bajunya sedang dijemur, dicuci dan dijemur. Bertanya dia, wahai Pak tua,
Di mana rumah Umar bin Khattab? Ditunjuk di sana. Datanglah dia dengan rombongan ke rumah Umar. Ternyata rumahnya tidak layak seperti rumah seorang khalifah. Rumah kecil, sempit dan tidak punya harta. Maka kembali dia. Apa benar itu rumah Umar bin Khattab? Benar. Terus di mana istananya? Ditunjuklah punya Masjid Nabawi. Mana istananya? Masjid Nabawi ditunjuk. Kemudian balik lagi dia. Mana Umar? Akulah Umar. Ternyata khalifah yang luar biasa itu, yang menaklukkan dua negara adik kuasa, Parsi dan Roma. Berakhir sejarah dua negara adik kuasa, catatan sejarah dunia di tangan Umar bin Khattab, Parsi dan Roma. Ternyata khalifahnya tidak tinggal di istana yang mewah, tidak dikawal dengan tentara, ribuan tentara yang berlapis. Dia adalah seorang miskin, juga sama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang pembebas Baitul Maqdis yang pertama bersama Khalid bin Walid. Sidang jemaah, maka sepeninggal mereka terjadilah perang salib yang beruntun. Perang salib setelah Baitul Maqdis dibebaskan, kembali Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang-orang Romawi, Nasara, Kristiani, jatuh ke tangan umat Kristen. Sidang jemaah, perang salib sekian lama ditakluk dikuasai Baitul Maqdis, maka lahir seorang anak yang bukan orang Arab. Pada tahun 1138 lahirlah seorang bayi Kurdi, tapi dia dekat dengan para petinggi umat Islam, dan ayahnya terpaksa pindah-pindah karena anaknya yang kasih nama dengan Salahuddin Al-Ayyubi bukan Arab, tapi dia orang Kurdi. Dibesarkan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya setelah pindah-pindah, sempat ayahnya mengeluh, gara anak ini aku sudah capek pindah-pindah. Berkata orang lain pada dia, mungkin engkau tidak tahu, kelak anakmu ini menjadi orang yang sangat berjasa untuk Islam dan mungkin jadi raja. Maka tinggallah dia di rumah Imaduddin Tingki. Dia seorang khalifah. Dibesarkanlah Salahuddin Al-Ayyubi. Lahirlah dia menjadi seorang pencinta ilmu, pakar hadis dan juga ilmu kedokteran. Dia mencintai semua ilmu dan juga ahli strategi perang. Maka akhirnya Imaduddin Tingki melihat, bercita-cita untuk membebaskan Palestina dari Salibiyin, maka harus langkahnya menaklukkan kerajaan Fatimiyah Syiah yang ada di Mesir. Pintu ke Yerusalem, pintu ke Baitul Maqdis, pintu ke Palestina, yaitu melalui Mesir, yang harus ditaklukkan kekuasaan Fatimiyah Syiah. Dulu Al-Azhar bermazhab Syiah. Dulu Al-Azhar itu didirikan oleh Fatimiyah. Maka ditaklukkan. Singkat cerita, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Fatimiyah. Kocar-kacirlah orang-orang Syiah Fatimiyah. Bahkan ketika di Mesir saya dilihatkan sebuah buku, tapi saya tidak mengkopi buku itu. Sebagian Syiah Fatimiyah lari ke Indonesia. Nauzubillah. Apakah itu cikal bakal Syiah di Indonesia?
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Salahuddin Al-Ayyubi terus bergerak dikepung oleh gerakan 3 negara besar Eropa. Diserang Mesir, Salahuddin dikhawatirkan tidak mampu. Ternyata Salahuddin mampu. Barulah nama dia agung, punya strategi perang yang luar biasa. Akhirnya sidang jemaah dirahmati Allah, Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan negara-negara yang ada di Syam, Mesir dan Irak, Maroko, Hijaz, Yaman, disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia berikan 2 gerakan, 2 strategi gerakan, 2 langkah yang cukup panjang. Pertama, dia harus melakukan tarbiyah umat, menanamkan akidah yang betul. Maka dihabiskanlah Syiah, Al-Azhar dirubah menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pendidikan-pendidikan dia galakkan. Kemudian umat disatukan. Maka akhirnya gerakan non materi, gerakan i'dad imani, sukses di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini luar biasa kunci kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi. Sukses dengan gerakan i'dad imani. Ini yang pertama. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi melakukan gerakan yang sifatnya materi. Dibangunlah benteng-benteng, sehingga di salah satu kota Mesir di dekat Hussein berdiri benteng megah lebih tinggi daripada menara masjid ini. Benteng megah membentang di tanah di kota Kairo. Itulah benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Jika Anda ingin tahu kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi, berdiri benteng megah di tengah kota Kairo, tinggi dan luar biasa. Itulah benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dia kuatkan pasukan-pasukan, dia kuatkan militer, dan setelah itu dia lakukan langkah pembebasan Palestina. Dia mengalami sakit parah dan dia khawatir meninggal dunia sebelum Al-Aqsa dibebaskan. Dia minta kepada Allah, panjangkan umurku hanya dengan satu cita-cita, membebaskan Palestina. Allah sembuhkan dia. Dalam kondisi masih sakit, maka dia tidak membuang kesempatan. Maka dia akhirnya bergerak memimpin pasukan setelah menerima surat dari seorang pemuda muslim, seorang remaja muslim dari Palestina. Surat yang membuat dia menangis sepanjang malam. Kalimat-kalimat yang menyedihkan. Namun di akhir kalimat, remaja ini berkata, menuliskan, akan datang kegelapan yang berangkat dari Masjidil Aqsa. Kegelapan kepada seluruh umat Islam. Hanya satu yang aku rindu, suara azan dari Baitul Maqdis. Sudah lama kami tidak mendengar suara azan dari Baitul Maqdis. Kami rindu suara azan dari Baitul Maqdis. Kalimat terakhir, kami rindu suara azan dari Baitul Maqdis. Maka jatuhlah Salahuddin ke lantai, menangis, tidak buang waktu. Pasukan dipimpin dan akhirnya harus melalui perang besar yang berkonsekuensi kalah atau punah, yaitu perang Hittin. Jika Anda harus tahu, saya pernah menulis puisi tentang perang Hittin. Puisi saya itu dibagikan ratusan kali dalam sebuah Facebook saya tentang perang Hittin. Aku tunggu Anda di batas senja. Itulah di antara kalimatku.
seperti Salahuddin menunggu kalian di perang Hittin. Sidang jemaah, tapi alhamdulillah umat Islam bersatu di perang Hittin. 30.000 tentara Salibiyin mati tewas, menang di perang Hittin. Maka terbukalah pintu membebaskan Al-Aqsa. Salahuddin berkata kepada mereka, saya akan bunuh seluruh Salibiyin, tentara Salibiyin, seperti mereka tidak menyisakan satu orang pun dari pasukan Islam sebelumnya. Ketika membantai orang Muslim di Yerusalem, tidak disisakan satu orang pun. Dan hari ini aku juga tidak akan menyisakan mereka satu orang pun. Perjanjian damai diajukan oleh Salibiyin. Eropa goncang. Itu pada tahun 1187. Pembebasan Al-Aqsa kedua tahun 1187. Maka ketika itu berkatalah pembesar-pembesar Salibiyin, kalau engkau tidak mau berdamai, wahai, membiarkan kami hidup, membiarkan kami keluar dari Yerusalem ini dengan keadaan hidup, maka kami akan membunuh semua keluarga kami, dan kami akan membakar semua yang bisa kami bakar, dan kami akan membakar kubah masjid ini. Akhirnya Salahuddin melunak. Maka dipasanglah syarat, setiap laki-laki harus bayar 10 dinar, setiap wanita harus bayar 5 dinar, anak kecil bayar 2 dinar, dan mereka keluar dari Yerusalem dalam keadaan hina. Maka masuklah umat Islam ke dalam Al-Aqsa. Ternyata di Al-Aqsa penuh dengan salib-salib. Ternyata di Al-Aqsa banyak tulang-tulang babi, tengkorak-tengkorak babi. Menangislah pasukan Salahuddin. Begitu kotornya Al-Aqsa, dibersihkan semuanya. Maka dikumandangkanlah azan. Menangislah semua muslimin mendengar azan yang tidak berkumandang sebelumnya di Masjidil Aqsa. Naik mimbarlah Salahuddin, abadilah kalimat terakhirnya di Al-Aqsa. Alhamdulillah, 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 A'azzana al-Islam bisyayf, A'azzana Allahu bisyayf, A'azzana Allahu bisyayf. Kita dimuliakan oleh Allah dengan pedang. Kita dimuliakan oleh Allah dengan pedang. Yahudi tidak bisa diajak berunding, orang kafir tidak bisa diajak berunding, maka hanya dengan pedang. Inilah pesan terakhir Salahuddin Al-Ayyubi yang beberapa saat setelah itu beliau wafat. Sidang jemaah, ketika kembali jatuh permainan Eropa, jatuh Al-Aqsa kembali ke tangan musuh, petinggi-petinggi musuh mendatangi kuburan Salahuddin di Syam. Mereka datang ke kuburan Salahuddin karena mereka tahu catatan sejarah dirubah oleh Salahuddin. Berkatalah mereka di kuburan Salahuddin, ha nahnu udna ya Salahuddin, kami ini telah kembali wahai Salahuddin, kami telah kembali wahai Salahuddin. Siapa di antara anda yang akan menjawab? Siapa di antara anda yang akan menjawab? Kami cucu Salahuddin akan kembali wahai musuh Islam. Kami akan menjawab. Kita yang wajib menjawab menggantikan Salahuddin. Kita akan kembali
merebut, melanjutkan sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumil din. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil 'azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, jangan lupa prinsip Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku telah simpan hartaku di sisi Allah. Hari ini sisakan kebutuhanmu hari ini. Kalau bisa tanya Anda simpan di sisi Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.